Halo sahabat Kami Daka, kita berjumpa lagi di Kami Daka Channel. Yuk kita sama-sama bangun kebahagiaan yuk dengan like, subscribe, dan komen ya. Nah sekarang yuk kita sama-sama tengok yuk ada kegiatan apa ya di Kami Daka Kitchen. Yuk. Halo, apa kabar sahabat Kami Daka dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di Kami Daka Channel ya. Hari ini saya mau ngajak teman-teman bincang-bincang nih sama founder Kami Daka dan salah satu ahli IT ya atau digital marketing dari Kami Daka yang nanti akan bantu kita di promo digital marketing ya. Oke, saya perkenalkan dulu. Di sini ada Om Ari. Halo, apa kabar? Halo, Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Aman gimana? Ya, COVID gini mah aman-aman gimana gitu Aman ya. gimana gitu ya. Dan Iya. Bro Wahyu gimana? Alhamdulillah ya. Baik. Semua aman ya. Aman. Ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sedikit cerita aja, sharing ya, kita berbagi sama teman-teman di luar sana, terutama kita lagi mengalami satu kondisi yang memang semua orang mengalami kesulitan ya, apalagi di dunia bisnis ya, terutama ya di COVID-19 ini semua ada yang bilang terjun payung, ada yang bilang tungkrot ya, seperti itu. Nah tapi kita sama-sama kita akan berbagi satu solusi di mana dalam keadaan seperti ini tidak mungkin kita diam ya. Dalam keadaan lockdown ini kita tetap harus berkarya, terutama dalam bisnis ya. Nah ngomong soal berkarya dalam bisnis sih, saya punya satu pertanyaan ya. Pertama sama Om Ari dulu. Oke. Di masa bisnis di era kondisi corona ini ya, kan biasanya kalau yang namanya bisnis itu banyak yang bilang kalau bisnis itu harus punya modal yang besar. Ya, orang berpikir harus punya modal dulu baru bisa berbisnis seperti itu. Betul nggak sih itu pemikirannya, betul nggak sih Betul. sebenarnya? Itu betul sekali karena modal yang besar, setiap pembisnis ini harus punya modal yang besar, yaitu keberanian. Beraninya Ya. Jadi ketika orang memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis, ya dia harus berani dulu menanggung setiap kemungkinan terburuk yang akan dia jalanin ketika dia melakukan bisnis. Karena di bisnis ini bukan, banyak orang berpikir kalau bisnis ini, aduh waktu saya akan jauh lebih luang, pikiran saya akan jauh lebih simpel. Sebetulnya nggak seperti itu. ya. Jadi banyak kendala-kendala. Kalau menurut saya nih ada dua tipikal manusia ya. Pertama, ada yang memang harus bekerja dengan orang, ada yang dia harus membuat sebuah pekerjaan. Ini tuh dua orang yang sebetulnya saling berkaitan. Nah, kalau di bisnis ini banyak orang yang salah kaprahnya menjadi pelarian. Ketika dia nggak mau kerja sama orang, tapi dia nggak punya kemampuan, akhirnya dia berpikir bahwa di dalam bisnis ini dia bisa menghasilkan sesuatu tanpa ada perhitungan, tanpa ada apa-apa. Modal sebesar apapun, uang ya, modal sebesar apapun akan habis kalau kita nggak ngurusin si bisnis kita dengan baik. Betul. Nah, bisnis ini memang modal paling utama adalah keberanian. Yang kedua, kita harus tahu juga, kita harus mau belajar. Ini sebelum kita bicara uang ya. Ya. Kita harus mau belajar. Belajar ini metodenya banyak, apalagi sekarang referensi di mana-mana ya Le ya. Kayak kita bisa lihat di internet, banyak nanya-nanya sama teman-teman yang udah berbisnis atau apapun lah, mencari referensi atau literatur bisnis apa yang mau dia jalanin. Itu modal terbesar kedua kalau menurut saya. Setelah keberanian tadi, kita harus cari ilmunya dulu. Nah, yang ketiga ini baru masalah duit, masalah uang. Dan uang pun sebetulnya sekarang nggak mesti sebesar itu. Kita bisa cari partner, kita bisa cari pinjaman atau segala macam. Tapi intinya mau melakukan sesuatu bisnis itu, modalnya bukan uang dulu yang harus besar, tapi keberanian dan modal ilmunya gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah,
Sekarang ke Bro Wahyu ya. Oke. Baik. Menurut Bro Wahyu, di era 4.0 ini ya, terutama sekarang kita lagi ngalamin kondisi corona ya, virus corona ini sangat mungkin ada beberapa yang bilang cukup mengganggu dalam era bisnis ya. Menurut Bro Wahyu sendiri, untuk solusi di era digital marketing untuk sebuah bisnis itu gimana sih? Salah satu langkahnya, salah satu solusinya apa sih, inovasi yang bisa dikeluarkan? Yang pasti pertama itu berharapnya jangan pada manusia, kita harus berharap pada Allah. Apapun usaha kita, Subhanallah. yang mengerti mungkin ya. Segimanapun usaha kita, jika tidak dibarengi dengan doa kepada Allah, ya hasilnya akan sia-sia. Menurut saya ini yang udah saya lakuin juga di saya punya usaha juga digital marketing juga di rumah sama teman-teman. Nah, untuk menghadapi pandemi ini mungkin lebih ke kita harus ngefokusin di satu produk yang bisa dibilang ini best seller. Kita ngefokusin satu ini untuk di blast. Kalau saya sih pertama di riset dulu kota mana yang mau di blast dengan santai-santai ya. Ini calon suami yang soleh teman-teman ya. Yang jomblo merapat, nanti saya kasih nomor handphonenya. Oke. Di riset dulu nih range umurnya berapa. Kebanyakan yang misalnya beli kopi nih, yang beli kopi ini range umurnya berapa nih? Misalnya 18 sampai 24. Nah itu jadi target kita. Jadi lebih spesifik, target kita tuh nggak terlalu luas. Sama kita nge-blast di setiap kota-kota yang bisa dibilang pencariannya banyak, mau itu web search atau dia belanja di Google, seperti itu. Mungkin yang terakhir nih, ini cara terakhir yang saya pakai tuh pakai affiliate marketing. Affiliate marketing ini jadi kita pakai salah satu afiliasi di luar sana. Nah ini kita punya campaign nih, kita bisa A/B testing juga. Campaign A dengan targetnya segini, spesifikasi audiensnya seperti ini, dengan campaign B dengan campaign yang berbeda dari yang tadi. Apakah lebih bagus yang mana? Nah, ntar kalau dalam sebulan ini udah tahu nih mana yang lebih baik, kita blast di situ. Dengan pembayarannya bisa CPS, lebih baik CPS cost per sale. Jadi kita bayar ke jasa mereka itu jika ada penjualan. Misalnya saya kejual sepatu harganya segini, kita bayar ke mereka cuma 10-15%. Oke. Cukup worth it sih. Cukup worth it ya. Untuk menaikkan traffic dan penjualan. Itu sangat bermanfaat sekali ya, terutama dia sekarang ini semua lagi ngalamin work from home ya. Semua kerja dari rumah, mencari uang pun dari rumah, betul ya? Ya, stay home kayak gitu ya. Oke teman-teman, itu mungkin yang bisa kita sharingkan ya hari ini. Nanti kita ada satu lagi video yang lebih menarik, yang pastinya terus update di Kabineka Channel. Tetap stay home, stay healthy, stay clean, and stay safe ya. See you. Bye. Terima kasih sudah menonton video kami. Thanks for watching. Update terus ya. See you.